Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah Micro Teaching. Nah, hari ini materinya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan contoh-contoh aplikasinya di sekolah dasar yang mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman nanti melanjutkan pengembangan rancangan pembelajaran berdasarkan backward design ya. Oke. Nah, apa sih pembelajaran diferensiasi itu? Secara definisi, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang disukainya, dan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, ini dilakukan supaya para peserta didik tidak frustasi dan tidak merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Nah, fokus dari pembelajaran berdiferensiasi ini bukan hanya pada tujuan belajar yang beragam saja, tapi juga pada cara-cara untuk menumbuhkan identitas unik dari setiap pelajar atau peserta didik. Mudah-mudahan dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, ya semua kebutuhan peserta didik itu terpenuhi sehingga mereka bisa belajar dengan nyaman dan dengan maksimal. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini salah satu yang ditekankan pada kurikulum Merdeka, ya. Selanjutnya, ini adalah tujuan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, tadi untuk membantu peserta didik tumbuh semaksimal mungkin. Yang kedua, membantu peserta didik untuk memaknai pertumbuhan mereka sendiri. Jadi mereka bisa lebih mengenal diri mereka sendiri gitu ya. Yang ketiga, memfasilitasi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, gimana caranya supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa terlaksana dan bisa efektif memfasilitasi siswa untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya? Nah, caranya seorang guru perlu memahami dulu peran dirinya di dalam kelas gitu ya. Yang pertama, kita harus ingat kembali bahwa guru itu berperan sebagai perancang pembelajaran. Nah, di sini guru perlu merancang pembelajaran dan asesmen yang bermakna yang melibatkan aktivitas-aktivitas fisik, aktivitas-aktivitas berpikir gitu ya, dengan memberikan stimulus yang tepat untuk peserta didiknya. Kemudian kita sebagai pendidik juga pada saat merancang pembelajaran harus menyadari bahwa setiap peserta didik yang kita ajar itu beragam gitu ya, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang kedua, peran guru yang harus kita ingat adalah sebagai fasilitator pembelajaran. Nah, di sini kita harus ingat bahwa setiap guru itu harus punya kemampuan komunikasi yang bisa memberdayakan murid ya. Terus harus bisa juga melakukan refleksi. Kemudian kita harus punya metakognisi yang baik gitu ya. Dan harus senantiasa membimbing peserta didik kita supaya mereka bisa membangun pemahaman yang baik ya dalam situasi berkelompok maupun dalam kegiatan belajar secara individu. Nah, berikutnya adalah peran guru sebagai motivator. Di sini kita harus pastikan sebagai guru kita bisa mengakomodir keberagaman peserta didik kita dan kita juga harus mengedepankan empati dan harmoni di kelas. Kemudian kita harus ajak peserta didik kita untuk punya pola pikir bertumbuh gitu ya atau growth mindset. Jadi kitanya sendiri juga harus punya growth mindset. Kemudian kita juga harus memberikan stimulus-stimulus supaya peserta didik kita semangat gitu ya dalam belajar. Terus kita juga harus berkomunikasi secara positif dengan peserta didik kita supaya mereka senang gitu ya atau enjoy saat mengikuti pembelajaran. Nah, berikutnya ini adalah aspek-aspek yang bisa kita buat bervariasi gitu ya, atau aspek diferensiasi pembelajaran. Ada 3 aspeknya. Yang pertama,
dari segi konten atau materi gitu ya. Apa yang akan diajarkan oleh guru di kelas atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik di kelas, itu kita bisa membuatnya beragam sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang berikutnya adalah aspek proses. Nah, proses ini maksudnya adalah kegiatan belajarnya. Jadi kita harus memfasilitasi siswa kita dengan kegiatan-kegiatan belajar yang bermakna. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Proses belajar setiap anak itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Bisa kita kelompok-kelompokkan sesuai dengan minat, sesuai dengan preferensi, gitu ya, sesuai dengan kesiapan belajar dan lain-lain. Yang terakhir adalah produk. Nah, diferensiasi produk ini berkaitan dengan hasil akhir dari pembelajaran yang bisa menunjukkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik. Gitu ya. Di sini kita bisa kasih peserta didik kita choice atau pilihan gitu ya. So they have their voice and their own choices. Mereka bisa memilih apakah hasil belajar yang akan mereka tunjukkan itu bentuknya berupa tulisan, apakah berupa karya, apakah mereka bisa mempresentasikan, atau bentuk-bentuk produk yang lainnya. Oke, nah kemudian kita membuat diferensiasi pembelajaran itu berdasarkan apa? Nah, kita bisa petakan dulu kebutuhan siswa kita berdasarkan kesiapan belajar mereka, berdasarkan minat, dan berdasarkan profil belajar gitu ya. Apakah siswa-siswa kita atau peserta didik kita itu ada yang belajarnya dengan lebih suka belajar dengan menonton misalkan ya, apakah dengan berinteraksi langsung dengan benda-benda konkret gitu ya, ataukah dengan berkelompok atau individu. Nah, itu kita petakan dulu. Biasanya dibagi menjadi 3 kelompok besar ini ya aspek-aspeknya, yaitu berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Nah, contohnya seperti apa sih diferensiasi pembelajaran itu? Nah, di sini kita bayangkan ya, misalkan ada seorang guru kelas 4 nih yang sedang mengajarkan mengenai ekosistem. Nah, setelah melakukan analisis gaya belajar, diketahui bahwa anak-anaknya itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang audiovisual, ada yang kinestetik, dan ada yang senang mendengarkan gitu ya. Atau gaya belajarnya itu audio. Nah, di situ kita bisa memberikan diferensiasi konten atau variasi materi-materi pembelajaran bermacam-macam untuk 3 kelompok yang berbeda. Jadi, kita bisa memberikan materi melalui video pembelajaran untuk yang belajarnya itu gaya audiovisual. Kemudian kita bisa meminta anak-anak yang kinestetik untuk mengobservasi lingkungan sekitar, gitu ya. Dan yang terakhir kita bisa memfasilitasi anak-anak audio yang belajarnya itu senang dengan mendengarkan melalui kegiatan mendengarkan lagu tentang makhluk hidup. Gitu. Jadi beragam gaya belajar itu bisa terfasilitasi dalam satu pembelajaran yang sama tentang ekosistem. Berikutnya, ini adalah contoh diferensiasi proses berdasarkan kesiapan belajar. Kita bayangkan, contohnya ya, ada seorang guru matematika yang akan mengajarkan tentang materi perkalian. Nah, sebelum belajar tentang perkalian, gurunya melakukan asesmen dulu nih di awal ya, supaya bisa tahu nih anak-anaknya ini sudah bisa apa saja, sudah siap belum belajar perkalian. Nah, dari asesmen awal tersebut diketahui bahwa ada peserta didik yang masih belum bisa membayangkan secara abstrak gitu ya konsep perkalian itu, jadi masih perlu dibantu dengan benda-benda konkret gitu ya. Jadi ada yang masih membutuhkan media untuk penjumlahan, kemudian diberikan nanti konsep tentang penjumlahan berulang menggunakan tabel angka. Nah, ada lagi kelompok peserta didik lain yang mulai lancar nih penjumlahan berulangnya tanpa menggunakan media benda-benda konkret. Jadi bisa belajarnya itu menggunakan pola dari hitung lompat. Yang ketiga, ada kelompok peserta didik yang sudah lancar nih bisa melakukan perkalian. Jadi bisa diajak
Atau bisa diberikan materi-materi pembelajaran yang menggunakan mental math gitu ya, tidak usah lagi menggunakan benda konkret, tidak usah lagi menggunakan tabel-tabel perkalian misalkan ya, tapi sudah bisa secara langsung di dalam otaknya itu membayangkan gitu bahwa perkalian itu penjumlahan berulang dan mereka sudah mahir melakukan itu ya. Jadi kita bisa bedakan proses belajarnya atau kegiatan belajarnya berdasarkan kesiapan belajar yang berbeda-beda. Yang terakhir adalah contoh diferensiasi produk atau hasil belajar ya berdasarkan minat peserta didik kita. Misalkan ada seorang guru nih, guru kelas 5, ingin mengajarkan tentang bagaimana cara menganalisis ide utama dari suatu bacaan. Ini di pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, ternyata guru ini tahu nih bahwa di kelas itu minat anak-anak itu berbeda. Ada yang sukanya menulis, ada yang sukanya bercerita, ada yang sukanya menggambar. Nah, jadi di akhir pembelajaran, guru itu memberikan pilihan kepada peserta didik untuk mengerjakan asesmen sumatif berdasarkan minat mereka masing-masing. Jadi, untuk kelompok peserta didik yang suka menulis, itu tugasnya atau ujiannya itu mereka bisa menganalisis ide utama bacaan melalui tulisan dari cerita gitu ya yang dipilih oleh peserta didik. Jadi mereka tuangkan tuh hasil analisisnya dalam bentuk tulisan. Kelompok kedua itu anak-anak yang suka bercerita. Jadi setelah membaca suatu bacaan, kemudian mereka mempresentasikan gitu ya, mempresentasikan ide utamanya di kelas atau bisa juga dengan membuat video gitu ya, di mana mereka berbicara mempresentasikan ide utama tersebut. Yang terakhir itu kelompok peserta didik yang suka menggambar. Nah, untuk kelompok yang suka menggambar, mereka bisa menuangkan hasil analisis ide utama bacaannya dalam bentuk gambar atau mind map misalkan. Jadi anak-anak bisa tuh melakukan ulangan sumatif ya, asesmen sumatif dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan minat mereka. Oke, nah sebetulnya masih banyak lagi contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SD. Nanti silakan kalian membaca ya salah satu model pengembangan pembelajaran berdiferensiasi yang sudah diaplikasikan atau diterapkan di salah satu sekolah dasar. Nah, di sini ada e-booknya, nanti akan dibagikan ya untuk linknya. Oke. Nah, sekian untuk materi tentang pembelajaran berdiferensiasi di sekolah dasar. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar agar nanti bisa diberikan feedback atau jawaban oleh Ibu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.